tanya, kalian tahu nggak sih kalau kegiatan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari tahu detail suatu produk, kemudian membicarakan produk dengan orang-orang sekitar, dan membeli produk dengan keinginan dan kemauan kita merupakan perilaku konsumen loh. Tapi apakah kalian tahu apa itu perilaku konsumen? Wah, pertanyaan yang menarik. Jadi, perilaku konsumen adalah cara seseorang dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi sebuah produk atau jasa yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan mereka. Jadi, perilaku konsumen ini nantinya akan menjadi sebuah dasar untuk pengambilan keputusan dalam membeli sebuah produk atau jasa. Nah, jadi salah satu pendekatan pada perilaku konsumen yaitu pendekatan ordinal, di mana pada pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Pendekatan ordinal ini memberikan penekanan pada preferensi dengan memberikan urutan atau peringkat pada produk yang dikonsumsi. Dalam sistem perdagangan produk, nantinya akan dijabarkan manfaat yang ditawarkan melalui atribut produk. Nah, atribut produk inilah yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen untuk membeli suatu produk. Karena atribut produk inilah yang memberikan gambaran yang jelas mengenai gambaran suatu produk. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi dan penjelasan berikut ini. Hai, aku Linda. Hari ini aku mau beli benang untuk merajut. Ikutin aku terus yuk. Linda, selaku mahasiswa yang memiliki bisnis di bidang rajut, akan melakukan pembelian benang di salah satu toko yang ada di daerah Kute. Dengan budget yang telah ditetapkan sebesar 100.000, Linda akan membeli 4 benang dengan jenis yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Adapun keempat jenis benang yang akan dibeli oleh Linda yaitu benang polyester, benang polycherry, benang wool, dan benang katun susu. Sesuai dengan ilustrasi tersebut, dengan budget Rp100.000, Linda akan membeli benang katun susu dengan harga Rp18.000 per gulung, benang wool dengan harga Rp9.000 per gulung, benang polyester dengan harga Rp15.000 per gulung, dan benang polycherry dengan harga Rp12.500 per gulung. Untuk rincian belanja Linda dapat dilihat pada tabel berikut. Sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu perilaku konsumen dengan pendekatan atribut, kami telah menentukan atribut yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pembelian benang. Atribut tersebut yaitu tekstur benang dan ukuran benang. Data kemudian akan diolah menggunakan kurva kepuasan dengan analisis dan interpretasi data dalam skala numerik 10-50. Dalam kurva kepuasan, terdapat dua garis bilangan yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Garis bilangan horizontal, yaitu sumbu X, menunjukkan atribut ukuran benang yang dimulai dari arah kiri ke kanan dengan skor 10-50. Dan garis bilangan vertikal, yaitu sumbu Y, menunjukkan atribut tekstur benang yang dimulai dari bawah ke atas dengan skor yang sama. Setelah menentukan atribut pada masing-masing sumbu, selanjutnya akan ditarik garis kombinasi atribut. Kombinasi tersebut ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D, yang merupakan titik potong antara tekstur benang dan ukuran benang. Titik A menunjukkan pembelian benang katun susu. Benang ini dibeli sebanyak 2 gulung dengan total harga sebesar Rp36.000. Titik B menunjukkan pembelian benang wool. Benang ini dibeli sebanyak 1 gulung dengan total harga sebesar Rp9.000. Titik C menunjukkan pembelian benang polycherry. Benang ini dibeli sebanyak 2 gulung dengan total harga sebesar Rp25.000. Dan titik D menunjukkan pembelian benang polyester. Benang ini dibeli sebanyak 2 gulung dengan total harga sebesar Rp30.000. Panjangnya garis atribut ini tergantung pada besarnya anggaran yang disediakan untuk membeli benang, harga per gulung dari benang yang dibeli konsumen, dan kombinasi atribut yang merupakan penjumlahan antara kehalusan dan ukuran benang. Selanjutnya, dapat menentukan garis depan efisiensi atau efisiensi frontier setelah menarik garis kombinasi atribut. Garis depan efisiensi didapatkan dengan cara menghubungkan ujung masing-masing garis atribut. Setelah menentukan garis depan efisiensi, selanjutnya menentukan kepuasan optimal atau IC.
Menurut Linda, sebagai konsumen, ia cenderung lebih menyukai benang katun susu dikarenakan anggaran yang dikeluarkan untuk membeli benang katun susu sesuai dengan tekstur dan ukurannya, yaitu halus dan tebal. Sehingga dalam kondisi ini kepuasan konsumen berada pada IC1. Namun, hal tersebut bukanlah kepuasan optimal yang diperoleh oleh konsumen, karena apabila dilihat dari segi harga benang katun susu cenderung lebih tinggi. Konsumen merasa puas apabila dapat membeli benang katun susu dengan harga yang lebih rendah, baik itu melalui diskon atau pembelian grosir, sehingga kepuasan konsumen terletak di bawah kepuasan real atau nyata, yang mana disebut dengan kepuasan bayangan. Tetapi, karena pembelian benang ini digunakan untuk kebutuhan produksi dan akan dijual, di mana customer-nya lebih menyukai produk dengan tekstur yang lebih halus dan tidak kaku, maka konsumen berharap seandainya membeli benang wol seharga 1 gulung benang katun susu, maka konsumen akan mendapatkan 2 gulung benang wol. Dalam hal ini, konsumen perlu meningkatkan anggaran untuk pembelian benang wol sebesar 18.000 untuk memperoleh 2 gulung benang wol. Sehingga, total pembelian untuk 3 benang wol dan 1 benang katun susu sebesar 45.000 tentunya diharapkan lebih memuaskan daripada membeli 2 benang katun susu dan 1 benang wol. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis perilaku konsumen berdasarkan pendekatan atribut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen pada tingkat maksimum diperoleh dari benang dengan harga tertinggi dan tekstur terlembut, yaitu benang katun susu. Selain itu, kepuasan lain yang diharapkan oleh konsumen atau yang disebut dengan kepuasan bayangan didapatkan dari apabila harga benang katun susu lebih murah dan apabila konsumen melakukan pembelian terhadap 3 benang wol dan 1 benang katun susu sebesar 45.000 daripada membeli 2 benang katun susu dan 1 benang wol dengan harga yang sama.